Halo sahabat, dukung channel ini dengan cara subscribe, karena subscribe Anda adalah penyemangat kami. Jangan lupa juga tinggalkan jempol dan komentar. Agar Mimin tetap semangat update cerita menarik. Lanjut. Bab 526. Anda ingin melihat saya? Bos di belakang layar sedikit terkejut. Adalah baik untuk mengetahui bagaimana mengatakan mawar hitam ini. Meskipun masih memiliki kesenjangan besar dengan Karen Lee, sekarang menjadi pembunuh nomor satu. Tapi dia tahu bahwa dia belum bisa mengambil tugas baru-baru ini. Dia harus tahu kenapa. Dia selalu tahu bahwa ketika seseorang membutuhkan uang untuk membunuh Karen Lee dengan mawar hitam. Namun, dia juga tahu bahwa mawar hitam tidak dapat membunuh Karen Lee, sehingga mawar hitam bermusuhan dengan Karen Lee. Baru-baru ini, Black Rose telah di Cina. Dia kembali beberapa hari yang lalu, dan dia juga tahu. Ya, aku ingin melihatmu. Suara Black Rose terus menyebar. Oke, tempat lama, aku hanya akan menunggumu selama setengah jam, bos di belakang layar akan menutup telepon. Tunggu, saya jauh, dan saya mungkin tidak bisa datang dalam setengah jam, kalau begitu saya tidak peduli. Telepon ditutup, dan di belakang layar bos mulai minum anggur merah dan menunggu, tetapi, dia menelepon dan bertanya tentang situasi Black Rose baru-baru ini. Mawar hitam, kamu bermain agak besar. Saat Karen Lee benar-benar akan membunuhmu, percuma saja kau bersembunyi. Bos di belakang layar berkata, minum anggur merah untuk melihat waktu. Setengah jam segera tiba, bos berdiri dengan malas di belakang layar, tetapi dia memiliki kegiatan lain. Tidak akan menunda waktu di tempat ini. Tapi, pintunya terbuka. Mawar hitam dengan mata biru besar masuk, dan ada seseorang di belakangnya, ya, Ouyang Fei. Ouyang Fei Mei melihat bos di belakang layar, dan dia memiliki wanita yang menakjubkan, cantik, dan mulia di dalam hatinya. Dia baru tahu di mulut Black Rose bahwa ketika bos organisasi pembunuh terbesar di dunia itu sebenarnya adalah seorang wanita, dia terkejut. Dia segera merasa bahwa dia akan menjadi wanita seperti itu. Dia melihatnya di depannya, dan secara naluriah muncul dengan ide mesum di dalam hatinya, yaitu, aku benar-benar ingin memotretnya. Ini adalah bos besar. Jika Anda menembaknya sendiri, bukankah itu lancar mulai sekarang? Tapi apakah ada cara? Ouyang Fei dalam masalah dan tidak memiliki kesempatan sama sekali. Siapa dia? Bos di belakang layar menatap malas ke arah Ouyang Fei. Yang aku bawa. Kata mawar hitam. Kau membawanya. Muridmu. Itu benar. Kamu duduk, dia berdiri. Bos di belakang layar meminta mawar hitam untuk duduk, dan Ouyang Fei berdiri. Di ruangan ini, Ouyang Fei masih belum memenuhi syarat untuk duduk, tetapi Ouyang Fei marah, tetapi tidak bisa menunjukkannya. Mawar hitam itu duduk. Lihat aku. Bos di belakang layar minum anggur merah. Kamu dan aku sudah saling kenal selama bertahun-tahun, dan kurasa, mawar hitam jarang menundukkan kepalanya, dan bos di belakangnya adalah salah satunya. Katakan apa yang kamu lakukan. Bos di belakang layar memotongnya. Aku merasa ada yang salah, hanya merasa salah, tapi di mana salahnya, aku tidak tahu, aku tahu kamu memiliki hubungan dengan Karen Lee, ya, setelah mawar hitam datang ke Amerika Serikat, aku merasa ada sesuatu. Salah, hanya kegelisahan. Benar, itu saja. Dia memiliki sesuatu sendiri dan merasakan hal yang sama di tangan orang lain. Tapi apa yang ada? Tidak, mawar hitam adalah pembunuh. Tidak ada cara untuk mengatakan apapun. Dia adalah orang yang berhati-hati, dan tidak ada yang akan tertangkap di tangannya. Hati-hati, hati-hati, inilah alasan terbesar mengapa mawar hitam bisa hidup hingga saat ini. Gelisah, gelisah, biarkan dia datang ke sini. Tidak, aku tidak ada hubungannya dengan dia. Bos di belakang layar berkata tanpa ragu-ragu. Mawar hitam tercengang, dan mata biru besarnya yang indah berbalik, itu. Apa yang kamu inginkan? Aku ingin kamu melindungiku untuk sementara waktu, kata Black Rose. Ini adalah pertama kalinya Black Rose melunak, tetapi jika dia tidak membunuh Karen Lee atau Richard, dia benar-benar tidak mau mati. Sekarang ini adalah cara yang paling aman. Menjamin. Kenapa aku melindungimu? Bos di belakang layar minum anggur merah. Black Rose adalah pembunuh wanita pertama, menghasilkan banyak uang, tetapi tidak ada hubungan lain di antara keduanya, atau bahkan sedikit hubungan. Jamin aku selama setengah tahun, dan selama 3 tahun ke depan, aku akan memberimu 10 tugas. Saya tidak ingin sepeser pun, kata Black Rose. Oh, seperti ini. 5 tahun. Mawar hitam segera mundur. 5 tahun. Membuatmu setengah tahun. Ya, setengah tahun sudah cukup. Bagaimana saya tahu bahwa setengah tahun kemudian, apakah Anda akan mati di bawah Karen Lee? Bos di belakang layar berkata dengan acuh tak acuh. Dalam bisnis ini, Anda tidak akan kehilangan uang, sama sekali tidak, Black Rose tahu bos di belakang layar ini terlalu banyak. Uang sangat menggoda baginya. Terkadang dia bisa melakukan apa saja demi uang, tetapi jika menyangkut aturan, dia tidak berguna tidak peduli berapa banyak uang yang dia miliki. Oh baiklah. Saya hanya akan menjamin Anda selama setengah tahun. Bos di belakang layar tersenyum. Dalam 5 tahun, bahkan jika Black Rose mati di tengah jalan, dia bisa menghasilkan banyak untuknya.
Mawar hitam sedikit lega, lalu selanjutnya, dia bisa memulihkan diri dan mulai membalas dendam. Kamu ikuti orang-orang di luar, kata bos. Orang-orang di luar akan membawa mawar hitam itu ke tempat yang aman. Sehat. Ouyang Fei, pergi. Mawar hitam memesan. Ouyang Fei mengangguk, tetapi bos di belakang layar berkata, dia tinggal, aku punya sesuatu untuk dikatakan. Mawar hitam secara tidak sengaja menatap Ouyang Fei lagi, dan dia keluar. Kakak, apakah kamu ada hubungannya denganku? Ouyang Fei berjalan, sangat sopan, matanya yang besar lucu dan tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Jangan berpura-pura, ketika Anda masuk, ketika saya pertama kali melihat saya menemukan mata yang buruk, katakanlah, apa yang Anda pikirkan. Bos di belakang layar adalah seorang pria yang berspesialisasi dalam psikologi, usus bunga Ouyang Fei itu benar-benar tidak bisa bersembunyi di depannya. Namun, bos di belakang layar tidak menyangka pikiran Ouyang Fei begitu jahat. Alasan mengapa dia membiarkan Ouyang Fei tinggal sendirian adalah karena dia menyukai Ouyang Fei. Bukankah itu yang diinginkan si pembunuh? Ouyang Fei bisa mengolahnya. Saya pikir saudara perempuan saya cantik, dan saya pikir itu secantik saudara perempuan saya, Ouyang Fei tentu tidak berani mengatakannya. Mungkinkah aku ingin menembakmu? Satu-satunya hasil yang keluar adalah dipotong menjadi saus daging untuk memberi makan anjing. Kenapa kamu seorang pembunuh? Bos di belakang layar tidak ingin mendengar kata-kata seperti itu. Aku ingin menjadi lebih kuat dan menginjak semua pria di bawah kakiku. Ouyang Fei mengatakan tujuannya. Bos di belakang layar terkejut. Wanita Huaxia ini benar-benar berpikir lebih besar dari dirinya sendiri. Adalah orang yang mudah ditempa. Oke, ide bagus, ikuti mawar hitam itu, pelajari barang-barangnya, aku akan membuatmu tetap hidup. Bos di belakang layar merasa puas. Ouyang Fei menganggapnya serius. Namun, dia sebenarnya berbeda dari Ouyang Fei pada dasarnya. Di balik layar, bos memiliki prinsip dan aturannya sendiri. Setelah diformulasikan, dia akan dengan tegas menuntutnya. Tapi Ouyang Fei berbeda. Dia adalah orang tanpa garis bawah. Untuk mencapai tujuannya, dia dapat melakukannya dengan cara apapun. Terima kasih kakak, Ouyang Fei terkejut. Dia sangat lega. Lagi pula, dia mengambil foto mawar hitam. Jika dia ditemukan, dia tidak senang. Kamu bisa keluar, kata bos. Ouyang Fei menundukkan kepalanya dan berjalan keluar. Pada saat ini, menunggu mawar hitam di luar pintu, lukanya tidak lagi sakit. Yang dia butuhkan sekarang adalah tempat persembunyian yang bagus untuk memulihkan kekuatannya. Namun, telepon berdering tiba-tiba dan dia mengeluarkannya untuk melihat itu adalah nomor orang asing. Dia mengerutkan kening, dan hanya ada segelintir orang yang tahu nomornya. Siapa orang ini? Dia menjawab. Mawar hitam. Di dalamnya ada godaan, suara pria itu. Apalagi ada keakraban. Ya. Mawar hitam berkata dengan dingin. Ah, aku menemukanmu. Apakah kamu tahu siapa aku? Ya, Betty telah menemukan nomor mawar hitam itu. Dan memberi Richard, tentu saja Richard tidak sabar untuk menemukan mawar hitam itu. Ada juga Ouyang Fei, wanita ini, Richard ingin dia mati segera. Terakhir kali, dia menembak Logan dalam satu tembakan. Jika bukan karena dia, Logan tidak akan terluka seperti itu. Richard membencinya. Membuang. Ada pembunuhan besar di mawar hitam besar dan mata biru. Apakah Anda menemukan nomor Anda? Ini negara beras. Sebenarnya saking cepatnya, Black Rose mengalami kecelakaan, tapi untungnya dia mempersiapkan diri. Ya, ini aku. Saya tidak akan menelepon Anda lagi. Aku hanya ingin kamu melihat sesuatu. Anda akan terkejut saat melihatnya, Richard tersenyum kecil. Bab 527. Bisakah kamu mengejutkanku? Ada rasa dingin di mata besar mawar hitam dan biru, apakah ini mengejutkan? Apakah Anda datang ke sini untuk menemukan diri Anda sendiri? Ini tidak mengherankan, dan setelah Anda pulih, Anda akan menemukan Anda Richard. Itu belum tentu, saya terkejut, bisakah Anda datang dan mengambil inisiatif untuk menemukan saya, apakah Anda percaya? Richard tersenyum di sini, tetapi senyum ini penuh dengan rasa dingin. Saya akan mengambil inisiatif untuk menemukan Anda dapat yakin. Tidak, tidak, aku ingin kamu datang dan menemukanku sekarang. Anda melihat saya kejutan ini, Anda akan menemukan saya, apakah Anda percaya atau tidak? Jangan percaya. Mawar hitam berkata dengan dingin. Ini adalah metode radikal. Jika dia tidak terluka, maka dia pasti sudah pergi, tetapi sekarang keadaan ini tidak baik. Tidak bisa pergi. Haha benarkah? Richard menutup teleponnya dan segera menemukan foto mawar hitam dan mengirimkannya ke nomor ini. Di sini mawar hitam mengerutkan kening, dan sepertinya nomor telepon itu untuk sementara tidak tersedia. Ponselnya disimpan, matanya bahkan lebih dingin, dan Richard benar-benar menantang dirinya sendiri. Black Rose ingin membunuh dan melampiaskan amarahnya. Tiba-tiba, teleponnya berdering lagi, dan dia tidak ingin menontonnya. Richard sangat terkejut, dia tidak akan terkejut. Sama sekali tidak. Dia membukanya dan melihatnya. Itu adalah gambar. Dia mengerutkan kening dan akrab. Siapa ini?
Dia menatap foto ini tanpa wajah selama beberapa detik, mata biru besarnya penuh amarah. Ini, milikku. Tidak mungkin, bagaimana Anda bisa difoto oleh seseorang? Mawar hitam itu langsung menyerang. Hei, apakah kamu terkejut? Kata Richard. Siapa ini? Siapa ini? Suara Black Rose sedingin es 1000 tahun. Apa yang kamu katakan? Kamu pikir kamu baru saja menemukan foto dan mengirimkannya, kamu hanya. Jangan khawatir, banyak, aku akan mengirimmu perlahan, jangan menutup telepon, Richard mengangkat bahu dan terus mengirim beberapa. Pada saat ini, Mawar Hitam dengan jelas melihat bahwa itu adalah dirinya sendiri, tetapi bagaimana Richard bisa memiliki fotonya sendiri di tangannya? Apakah ini es? Tapi ciri-ciri fisik itu semua milikku. Hati Black Rose bergetar pada saat seperti itu. Apakah kamu terkejut? Richard tersenyum. Dari mana kamu mendapatkannya? Mawar hitam terdengar seperti jarum. Dia tidak pernah melakukan apapun dengan pria manapun. Bagaimana seseorang bisa mengambil foto saat mengambil kesempatan? Tiba-tiba, dia melihat dirinya di foto, wajahnya pucat dan tidak sadarkan diri. Kapan ini? Apa yang dia pikirkan, kamu belum tahu. Kata Richard. Katakan dengan jelas. Aku sedikit kasihan padamu, untuk siapa kamu mengambil foto-foto ini, kamu tidak tahu. Menjadi. Mawar hitam memikirkan setelan ini, latar belakang ini, hanya ketika dia berada di Cina, dia terluka hari itu, Ouyang Fei membantunya mengobati lukanya, tetapi itu terlalu keras, dan dia pingsan. Jadi selama periode ketidaksadaran, Ouyang Fei mengambil kesempatan ini. Tapi kenapa dia menembak? Mengapa? Mawar hitam dan mata biru besar menatap pintu kamar pribadi. Biarkan aku memberitahumu baik-baik saja, Ouyang Fei. Saya tidak berharap Anda mempercayainya sebanyak itu, dan dia diambil olehnya. Dia harus mengatakan bahwa Ouyang Fei membuatnya sangat jelas. Dia tahu cara mengambil foto. Anda memiliki mawar hitam. Bagus. Kata Richard. Anda. Black Rose marah dan hampir memuntahkan darah. Pada saat itu, ketika Ouyang Fei ingin mengambil foto Logan, dia seharusnya berpikir bahwa Ouyang Fei adalah orang yang tidak punya dasar. Dia diliputi olehnya. Ouyang Fei mengambilnya, bagaimana bisa ada di tanganmu? Terakhir kali, ponsel Ouyang Fei jatuh. Hehe, saya mengangkatnya, kan, bagaimana sinyal Anda? Saya akan memberikan videonya kepada Anda, dan videonya. Diam. Mata biru mawar hitam tiba-tiba kemerahan. Menjadi sangat waspada, Anda akan diserang oleh wanita seperti itu. Ouyang Fei, Ouyang Fei. Bagaimana rasanya dikhianati? Saya pikir Ouyang Fei mengambil foto Anda hanya untuk mengancam Anda. Beri aku gambarnya. Apakah kamu terkejut? Berikan padaku. Tidak, datang dan temukan saya, dan saya akan memberi Anda, jika tidak, saya akan menghargai Anda sendirian, dan memberi Anda 3 jam untuk datang dan menemukan saya di rumah ibu saya, Anda harus tahu. Waktunya habis, Anda tapi ayolah, saya akan mengirim ke situs web utama Amerika Serikat, sehingga Anda bisa menjadi orang terpanas di negara ini dalam waktu kurang dari 1 menit. Kata Richard dengan dingin. Telepon ditutup. Di sini mata berdarah mawar hitam, dia dikelilingi oleh kemarahan, dia membunuh, tiba-tiba, dia bergegas masuk. Bos di belakang layar tertegun dan mengerutkan kening. Apa yang kamu lakukan? Di mana tempat ini? Kakak, ada apa denganmu? Ouyang Fei menggigil tanpa bertanya. Karena ketika Black Rose masuk, mata pembunuh itu menatapnya. Ouyang Fei gemetar dan bisa membuat mawar hitam terlihat seperti ini, tapi itu bukan hal yang baik. Aku sangat baik padamu, menyelamatkanmu, mengajarimu banyak hal, kamu begitu baik padaku. Darah di mawar hitam besar dan mata biru itu kabur. Dia tidak pernah baik kepada siapapun. Baru kali ini dia mendapatkan hasil seperti ini. Dia memanfaatkan komanya dan memotret dirinya sendiri. Black Rose rela dibunuh oleh Ouyang Fei pada saat itu, dan dia tidak bersedia difoto, dan dia juga dibunuh oleh seseorang yang ingin dia bunuh. Richard melihat tubuhnya. Setiap sarkasme Richard baru saja dimasukkan ke jantung mawar hitam seperti pisau. Pada saat ini, jantung mawar hitam sudah penuh dengan lubang. Dia sedih, kenapa begini? Kakak, apa yang kamu bicarakan? Ouyang Fei menggeleng. Dia bertarung sekarang, tapi bagaimana bisa dia menjadi lawan Black Rose? Apa yang saya katakan, Anda tahu. Mawar hitam berjalan mendekat untuk membunuh. Ledakan. Mawar hitam ditendang keluar, Ouyang Fei menjerit dan jatuh ke tanah, menutupi perutnya dan memuntahkan darah. Aku ingin mengambil semua yang kumiliki untukmu kembali. Mawar hitam dikelilingi oleh kemarahan, dan dia datang selangkah demi selangkah. Ah, saudari, selamatkan aku, selamatkan aku. Ouyang Fei bangkit dan berlari di belakang bos di belakang layar. Bos di belakang layar mengerutkan kening, mawar hitam, apa pendapatmu tentang aku di sini? Wow! 70 atau 80 pria bergegas masuk dari luar, dengan senjata di tangan mereka melawan mawar hitam. Ketika saya masuk barusan, pistol mawar hitam itu untuk sementara ditangkap. Ini adalah aturannya. Puluhan senjata diarahkan ke mawar hitam, dia tidak takut, amarahnya masih ada. Dia bergerak, pistol itu dekat dengannya, dekat. Mawar hitam,
saya menyarankan Anda untuk mengenali apa yang Anda lakukan. Ini tempatku. Kata bos di belakang layar dengan dingin. Dia, aku suka, kamu pergi. Bos menatap mawar hitam di belakang layar. Ouyang Fei bangga, bagaimana kalau ditemukan olehmu? Saya memiliki pendukung baru sekarang, 100 kali lebih kuat dari Anda. Dilihat oleh mata mencibir Ouyang Fei, Black Rose tidak bisa menahannya. Dia tiba-tiba merasa tidak berdaya dan sedih. Mengapa dia melakukan itu? Setiap orang adalah wanita, mengapa? Mawar hitam, kamu tahu aturanku, jangan paksa aku. Kata bos di belakang layar dengan dingin. Membunuh seseorang di tempatmu sendiri. Masih membunuh seseorang yang Anda pikir Anda bisa. Ini benar-benar mustahil. Kau ingin melindunginya. Mawar hitam itu lemah. Dengan begitu banyak senjata ke arahnya, dia bergerak. Bahkan jika dia adalah mawar hitam, dia akan dibunuh. Terlebih lagi, Richard membiarkan dirinya lewat dalam 3 jam. Jika Anda mati di sini, foto Anda akan dilihat oleh banyak orang. Mawar hitam menutup matanya kesakitan. Bos di belakang layar mengerutkan kening, Mawar hitam, bagaimana situasimu? Kenapa kamu harus membunuhnya? Karena dia melakukan sesuatu yang membuatku sedih, air mata Black Rose keluar. Ini adalah pertama kalinya dia meneteskan air mata. Dalam situasi yang lemah ini, dia meneteskan air mata. Kemarahan, kelemahan, keluhan membanjiri dirinya. Apa masalahnya? Bos di belakang layar bertanya. Black Rose tahu bahwa dia sangat disiplin dan tidak pernah melakukan hal-hal impulsif. Dia sangat kesal hari ini dan masih menangis. Bagaimana situasinya? Ouyang Fei panik, kakak, aku mengambil barang-barangnya. Apa? Dibutuhkan begitu banyak api. Mawar hitam, katamu. Kata bos di belakang layar. Mawar hitam tidak bisa berkata apa-apa. Dia memutuskan bahwa jika dia bisa kembali, dia pasti akan mati bersama Ouyang Fei. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Black Rose berbalik dan dia berhenti. Bos, orang yang kamu jaga tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Dia akan melakukan hal-hal tanpa garis bawah, bahkan untuk wanita kita. Sama. Bab 528. Setelah Mawar Hitam selesai mengucapkan kata-kata ini, dia pergi keluar, dan bos berbalik untuk melihat Ouyang Fei di belakang layar. Tidak ada garis bawah untuk wanita, apa yang Anda lakukan? Bos di belakang layar penasaran. Mawar hitam itu keluar. Ouyang Fei menghela nafas lega, merasa bangga, pergi padamu, ingin membunuhku. Mata indah Ouyang Fei semuanya berbisa, dan mereka berbalik dengan mawar hitam begitu cepat, itu benar-benar tidak terlalu bagus. Untungnya, saya belajar sesuatu. Jika tidak, Anda akan kehilangan uang. Ouyang Fei memutuskan bahwa dia sama sekali tidak akan bisa keluar untuk saat ini. Dia harus menunggu kemampuan pembunuhnya mencapai kelas 1. Ouyang Fei adalah orang tanpa garis bawah, tetapi juga orang yang bekerja keras untuk berlatih. Dia tahu bahwa tidak ada yang bisa percaya sekarang, satu-satunya hal yang bisa dia percayai adalah dirinya sendiri. Jadi, Anda harus meningkatkan kekuatan Anda. Hanya dengan cara ini saya bisa bertahan dan menjadi pembunuh pertama. Anda harus menghasilkan banyak uang. Kakak, Ouyang Fei memanggil bos di belakang layar. Gadis kecil, Black Rose sebenarnya mengatakan bahwa kamu tidak memiliki garis bawah, di mana kamu telah mencapai garis bawah. Bos di belakang layar melambaikan tangannya dan semua orang keluar. Aku melakukan sesuatu yang buruk, aku ingin belajar bertarung dengan mawar hitam, Ouyang Fei berbohong dan membuka mulutnya. Tujuannya cukup jelas. Terlepas dari caranya, tidak apa-apa. Bos di belakang layar menatap Ouyang Fei lagi. Tentu saja, dia adalah yang terbaik. Dia melakukan banyak hal dengan cara apapun, jika tidak, bagaimana dia bisa menjadi bos organisasi pembunuh. Terima kasih kakak, Ouyang Fei lega. Oke, aku akan mengajakmu bermain. Bos berdiri di belakang layar. Terima kasih. Ouyang Fei sangat terkejut. Apakah dia menarik pendukung baru begitu cepat? Apakah itu dikagumi dengan cara yang sama? Dia berpikir begitu, tetapi dia tidak tahu bahwa bos di belakang layar juga memiliki keuntungan. Misalnya, apa yang dilakukan Ouyang Fei, dia mungkin bisa melakukannya untuk pria, tapi dia tidak bisa melakukannya untuk wanita. Karena mereka semua wanita. Pergi, bos di belakang layar ingin melihat, Ouyang Fei ini tidak memiliki garis bawah. Ouyang Fei mengikuti dengan gembira. Tapi alih-alih meninggalkan bar, saya pergi ke kamar pribadi lain dengan tempat tidur besar dan sumber air panas. Berapa banyak yang kamu mau? Tanya bos di belakang layar. Kakak, berapa banyak? Ouyang Fei tercengang. Apa artinya? Ouyang Fei merasa gemetar saat memikirkan sesuatu. Seseorang tanpa garis bawah, perhatikan ini. Saya bertanya berapa banyak yang Anda inginkan. Ah. Tidak, saya tidak menginginkannya, Ouyang Fei ketakutan. Dia masih utuh. Bagaimana dia bisa melakukan sesuatu di tempat seperti itu? Yang dia butuhkan sekarang adalah olahraga, yang dia butuhkan hanyalah memperkuat dirinya sendiri. Dia ingin menjaga dirinya sendiri. Ouyang Fei kejam dan tidak akan membuang waktu untuk ini.
Jika bos di belakang layar ingin dia keluar untuk bermain, dia akan segera berolahraga dan belajar bertarung. Ketekunan dalam hal ini, Ouyang Fei terlalu tinggi, jika tidak, dia tidak akan tumbuh begitu cepat. Tidak. Gadis kecil, apakah kamu berumur 18 tahun? Bos menatapnya lagi. Tidak, apakah kamu tidak pernah mengajari pacarmu? Ya, tapi laki-laki terbiasa bermain dan menendang. Saya memberi mereka, bukankah mereka membiarkan mereka bermain? Ouyang Fei selalu berpikir seperti ini. Itu ide yang bagus, tapi aku tidak suka melihat wanita atau begitulah, jadi berapa banyak yang kamu inginkan? Bos di belakang layar duduk dan mengambil segelas anggur. Saya tidak menginginkannya, saya benar-benar tidak menginginkannya, Ouyang Fei cemas. Dia berpikir begitu, tetapi dia masih ingin menikah nanti. Tidak. Anda tidak memiliki garis bawah, bagaimana Anda bisa melakukan sesuatu dengan garis bawah? Anda tidak mengatakannya, maka saya akan membantu Anda. Tolak, Anda bisa keluar dan berbaring tanpa menolak, kata bos di belakang layar. Ouyang Fei menggigit bibirnya, dia kusut, dan dia pasti sudah mati ketika dia keluar, tetapi tubuhnya untuk calon suaminya. Mata Ouyang Fei merah, dia tidak bergerak, dia tidak berani keluar, mawar hitam akan bunuh diri ketika dia keluar, dia berbaring, tidak mungkin, dia memiliki kebencian di hatinya. Bos tersenyum sedikit di belakang layar dan menekan tombol di suatu tempat, panggil beberapa. Tidak, saya suka Huaxia, Ouyang Fei menangis. Huaxia. Pria Amerika kami lebih tampan daripada pria Huaxia dan memiliki fitur wajah yang lebih baik, kata bos. Saya tidak mau, saya ingin Huaxia. Saya dari Huaxia. Saya suka pria Huaxia. Ouyang Fei memandang rendah pria Huaxia, tetapi jika dia menikah, dia masih akan memilih Huaxia. Hanya kamu, panggil seseorang di Huaxia. Ouyang Fei menyeka air matanya, dia beracun, kamu benar-benar memaksaku dengan baik, aku harus membalas dendam padamu Ouyang Fei. Anda menunggu saya. Anda menunggu saya. Ouyang Fei dikelilingi oleh penghinaan. Dia sudah punya rencana. Malu hari ini, dia ingin membiarkan bos di belakang layar membayar kembali 100 kali lipat. Di belakang layar, bos sedang minum anggur merah, dan ada sedikit gurauan di mata birunya. Dia mengeluarkan ponselnya dan memanggil seseorang, ikuti mawar hitam, aku ingin tahu di mana dia. Dia tidak bisa mati begitu cepat, jangan biarkan dia menemukan. Mawar hitam keluar dan dia masuk ke mobil. Apa yang bisa dia lakukan? Dia tanpa ekspresi dan menyeka air mata dengan tisu, yang menyedihkan. Dia bersumpah bahwa dia tidak akan pernah bersikap baik kepada siapapun setelahnya. Untuk pertama kalinya, dia mendapatkan hasil ini. Black Rose mengemudi, dia tahu di mana Richard berkata, dia menginjak gas, ayo selesai. Anda harus mendapatkan kembali foto Anda, bahkan jika Anda sudah mati. Bu, foto-fotonya sudah dikirim padanya, kata Richard padanya. Yah, apakah dia marah? Karen Lee tidak berdaya. Dia tidak pernah melakukan hal seperti itu sebelumnya. Dia melakukan hal-hal dengan rapi. Ini benar-benar benar. Yah, aku sangat marah, Richard memikirkan nada bicara mawar hitam, dan Richard ingin tertawa. Jangan lakukan ini di masa depan, tahu. Karen Lee berkata dengan sungguh-sungguh. Ibu, jangan khawatir. Tentu saja, Karen Lee dibebaskan dari Richard. Betty bertanya, apakah Anda ingin seseorang keluar? Tidak, saya mengerti orang Black Rose, dia akan datang, foto seperti ini adalah yang paling penting baginya, dia tidak bisa membiarkan orang lain melihat, yah, itu penting untuk semua wanita, kata Betty. Richard mengangkat bahu dengan canggung, Bu, Sister Lee, saya belum pernah melakukan hal semacam itu. Ini bukan tentang kamu, Karen Lee tersenyum kecil, aku tidak bisa mengendalikanmu terlalu banyak, tapi ingat untuk menghormati wanita itu, ayahmu sangat menghormatiku, dan aku juga menghormatinya. Yang terbaik adalah menghormati satu sama lain sebagai tamu. Yah, iri Richard. Dia menatap Gracia. Gracia kembali dan menundukkan kepalanya dan menggigit bibirnya. Richard berharap suatu hari nanti dia bisa melangsungkan pernikahan dengan Gracia. Tapi bisakah hari ini datang? Kamu tidak perlu melakukannya nanti, aku akan datang dengan mawar hitam, kata Karen Lee. Setelah seseorang marah, putus asa dan sedih, apa yang bisa dilakukan, tidak mungkin untuk memperkirakan, anjing dapat melompati tembok dengan cemas, belum lagi mawar hitam. Dalam hal ini, Karen Lee secara pribadi menanganinya dengan baik. Selama mawar hitam itu keluar, dia tidak bisa lari. Oke, Momi mendengarkanmu, Richard hanya melihatnya. Gracia menundukkan kepalanya tanpa berkomentar. Namun, aku baru saja mendengar darimu bahwa aku pikir mawar hitam sedikit, Karen Lee tidak tahu bagaimana menggambarkannya. Gambar semacam ini diambil oleh orang yang dipercaya dan disembunyikan, dan semua orang akan runtuh. Karen Lee tiba-tiba merasa bahwa mawar hitam itu sedikit menyedihkan. Dia bunuh diri demi uang, dan Karen Lee melawan 2 kali tanpa kehilangan apapun. Ini adalah tanggung jawabnya sendiri. Konfliknya tidak terlalu besar, satu-satunya adalah mengalahkan putranya Richard terakhir kali. Ini sama sekali tidak bisa ditoleransi oleh Karen Lee. Ada apa, Mama? Tanya Richard. Tidak ada, Karen Lee menggelengkan kepalanya dan meminta Betty untuk melihat keluar.
Mungkin Black Rose akan melakukan serangan diam-diam. Betty pergi keluar. Karen Lee memandang Gracia, apakah kamu ingin memulai? Gracia menunduk, dia ingin melihat bagaimana Karen Lee menembak, ingin belajar. Richard tidak tahu apakah harus berbicara atau tidak, dan hanya bisa diam. Setelah beberapa saat, Richard melihat waktu, dia mengerutkan kening, apakah Black Rose tidak menginginkan foto ini? Masih ingin membiarkan diri Anda mengirimkan foto-fotonya. Richard menelepon Black Rose dan terhubung. Tidak, kau ingin aku memotretmu, aku datang. Ini adalah suara mawar hitam, Richard mendengar gemuruh mesin menderu. Sebuah mobil sport berpacu dari kejauhan, dan mawar hitamlah yang mengemudi. Bab 529. Black Rose melaju, dia melaporkan tekad untuk mati, dia sudah mati, dan foto-fotonya akan dihancurkan. Karen Lee, Richard, Gracia, dan Betty semua memandangi mawar hitam yang mengemudi. Villa ini, itu adalah halaman kosong yang sangat besar, dan mobil mawar hitam berhenti. Mawar hitam itu turun, dan ada darah di mata biru besar itu. Aku di sini, berikan aku fotonya. Suaranya garing. Black Rose melakukan hal-hal dengan sangat memperhatikan kebersihan. Saya tidak berharap untuk ditangkap oleh pegangan kali ini. Dan itu masih jenis gambar. Black Rose menempel paling penting ke tubuhnya, bukan yang terluka, tetapi yang psikologis. Sudah lama sejak Black Rose debut, dan dia tidak pernah membuat pria. Pada saat itu, bos sedang menatapnya dan ingin menemukan beberapa orang yang menghancurkannya. Black Rose menolak secara langsung. Dapat dikatakan bahwa mawar hitam sangat konservatif dalam hal ini, tetapi foto itu diambil dan masih terlihat. Dia datang, matanya merah semua, Ouyang Fei, dia sudah membencinya. Richard memandangnya dengan tenang, begitu pula Gracia. Mawar hitam datang cukup sederhana. Tapi kenapa Ouyang Fei tidak datang? Richard mengerutkan kening. Richard, berikan aku fotonya. Mawar hitam berjalan di depan 4 orang. Karen Lee memandangnya seperti ini. Kembalikan foto itu padaku. Mawar hitam menggeram. Karen Lee, aku tahu kamu ingin membunuhku. Oke, kamu biarkan anakmu memberiku foto itu. Mata berdarah Black Rose menatap Karen Lee. Karen Lee terus menatapnya. Black Rose mengeluarkan pistolnya dan menghadap dirinya sendiri. Karen Lee tanpa ekspresi dan Richard menyentuh hidungnya. Ada sedikit kejutan. Black Rose sangat menghargai foto itu. Berapa banyak tembakan? Suara Black Rose serak. Dia telah memikirkan serangan diam-diam, tetapi dia tahu bahwa kekuatannya sendiri bukanlah lawan Karen Lee, jadi apa gunanya serangan diam-diam? 2 pelajaran dari masa lalu, dia membunuh Karen Lee 2 kali, keduanya setelah pengaturan yang paling ketat, tetapi hasil akhirnya masih gagal. Karen Lee tidak terluka 2 kali, dan celahnya terlihat jelas. Terlebih lagi, Karen Lee masih menunggunya. Foto-fotonya masih ada di tangan orang lain, dan dia tidak punya kesempatan. Jadi dia memilih metode yang paling langsung. Dapatkan kembali foto Anda. Karen Lee, saya akan bertanya kepada Anda berapa banyak gambar yang akan diberikan putra Anda kepada saya. Saya bertanya kepada Anda. Mawar hitam menggeram. Dia benar-benar terluka oleh Ouyang Fei. Dia tidak akan memperlakukan siapapun lagi. Aku tidak butuh kamu untuk menembak, kamu. Karen Lee menggelengkan kepalanya. Black Rose bisa datang, jadi Karen Lee memiliki kekuatan yang cukup untuk menghadapinya, tidak perlu membiarkan Black Rose menembak dirinya sendiri. Ini tidak konsisten dengan gayanya yang biasa. Karen Lee menyukai permainan yang adil. Jika Anda ingin membunuh, maka Anda bisa datang dan bertarung dengan Anda. Karen Lee memang seperti itu. Kekuatannya cukup untuk mendukungnya seperti ini. Tapi ya, peng. Black Rose menarik pelatupnya, peluru menembus tubuhnya, darah mengalir keluar, dan Black Rose tidak mengerutkan kening. Dia pucat dan berkeringat. Karen Lee terkejut, Richard, Gracia, Betty tercengang. Beri aku gambarnya. Mawar hitam menggeram. Kamu tidak harus melakukan ini, aku. Karen Lee menggelengkan kepalanya. Peng. Black Rose menarik pelatupnya lagi, dan peluru itu menembus tubuhnya lagi. Darah datang. Dengan 2 tembakan, setengah dari tubuh Black Rose berlumuran darah. Mawar hitam ditembak 2 kali, dia berdiri diam, dan keringat di dahinya jatuh ke tanah. Kembalikan foto itu padaku. Mata besar mawar hitam berwarna merah darah, dan suaranya sangat serak. Karen Lee memperhatikannya diam selama beberapa detik. Cher, beri dia fotonya. Iya, Richard mengeluarkan ponselnya dan mengambil Ouyang Fei. Karen Lee menangkap mawar hitam. Black Rose mengulurkan tangan untuk mengambil, Karen Lee menggelengkan kepalanya, pistol. Anak saya ada di sini, saya tidak ingin ada yang menggunakan senjata. Pistolnya terlalu berbahaya. Dalam kasus tembakan, tidak ada yang bisa membawanya. Terkunci. Black Rose melemparkan pistol ke tanah. Dia mengambil telepon dengan gemetar dan membukanya. Ada banyak foto dan bahkan video. Setelah dia menghapus semuanya, dia benar-benar lega dan mendapatkan kembali fotonya. Dia ingin menangis. Tidak pernah mengalami hal seperti itu. Kamu membunuhku 2 kali, aku tidak peduli denganmu. Tapi kamu menyakiti anakku, menyakiti Logan, 2 hal ini, aku akan menghitung denganmu. Karen Lee tampak dingin.
Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia toleransi. Mawar hitam memecahkan telepon, matanya merah dan berlumuran darah, tangannya dipenuhi 2 luka tembak, darahnya masih lurus. Oke, aku tahu aku tidak bisa melarikan diri ke sini hari ini, kamu bisa membunuhku sekarang. Sangat mudah untuk membunuhmu. Sebelum kamu menembak, aku masih mudah membunuhmu, Karen Lee dingin. Kekuatannya, membunuh Black Rose itu sederhana, ini tidak peduli apakah itu terluka atau tidak ada perbedaan untuk kekuatan Karen Lee. Iya, lebih mudah bagimu untuk membunuhku, sekarang bahkan lebih sederhana. Mawar hitam tidak memiliki rasa takut. Aku tidak akan menggertakmu, 3 gerakan, kamu bisa menolak 3 gerakanku, kamu bisa pergi. Kata Karen Lee. Kamu. Mawar hitam itu membeku, 3 pukulan. Dia tidak berharap Karen Lee mengatakan hal seperti itu. Tetapi ketika dia mendengarnya, dia tidak begitu terkejut. Dia sangat ingin membunuh Karen Lee. Dia telah mengikuti Karen Lee untuk waktu yang lama. Dia mengira Karen Lee, yang begitu kuat, akan menjadi orang yang kejam dan tidak bermoral, tetapi ternyata tidak. Black Rose sendiri harus mengakui bahwa Karen Lee adalah orang yang sangat spesial. Jika seseorang menghormatinya untuk 1 kaki, dia akan membayarnya. Karen Lee harus kejam kepada orang lain dan baik kepada orang lain, terutama dengan prinsip. Itu sebabnya Karen Lee mengatakan ini. 3 pukulan, jika kamu berjanji untuk tidak berurusan dengan putraku lagi, maka 3 pukulan. Itu bisa digunakan untuk menebus cedera karena menembak diri sendiri 2 tembakan. Kata Karen Lee. Black Rose menatap Richard, dan dia menggigit bibirnya, aku tidak bisa membunuhnya sekarang. Aku akan membiarkanmu berbicara nanti, ya. Itu sudah siap, 3 pukulan. Karen Lee berjalan keluar. Mawar hitam menutupi lukanya dan menatapnya. Tiba-tiba, Karen Lee meninju. Kekuatan lengannya luar biasa. Mawar hitam tinggi karena orang Amerika itu, tetapi pukulan itu mengenainya, dan mawar hitam terbang keluar, dan jatuh ke tanah seperti film, memuntahkan darah. Mawar hitam memanjat, 2 luka tembak mengenainya, dia tidak punya energi untuk melawan, pukulan ini, mawar hitam pingsan. Karen Lee berjalan mendekat, dan mawar hitam menggertakkan giginya. Karen Lee meninju lagi. Mawar hitam mendengus dan jatuh 5 atau 6 meter, meludahkan darah ke arah Wow, berjuang di tanah, sekarat. Dengan 2 pukulan ini, Karen Lee tidak menahan tangannya. Black Rose akhirnya tahu celah di antara keduanya, dan bahkan jika dia tidak terluka, dia tidak bisa menahan kedua pukulan itu. Bangun! Karen Lee berkata dengan dingin. Mawar hitam menggertakkan giginya, tetapi dia kehilangan kekuatannya, dan lebih banyak darah tertumpah dari tubuhnya, dan anggota tubuhnya lemah. Bangun! Karen Lee mengulangi. Bibir mawar hitam itu digigit, dan dia nyaris tidak menggigil dan memanjat. Ledakan. Tinju terbentur. Merayu. Mawar hitam jatuh, ke rumput di halaman, tidak bergerak, dan darah telah menyebar. Karen Lee berbalik, Cher, ayo masuk, Richard mengangkat bahu dan menarik Gracia ke dalam rumah, dan Betty juga masuk ke dalam rumah. Karen Lee mengatur agar Richard dan Gracia kembali ke kamar. Karen Lee berkata, hanya mawar hitam yang datang, tetapi Ouyang Fei tidak datang. Ini, akankah mawar hitam membunuhnya? Betty menganalisis. Apakah ini sesuatu yang orang normal akan lakukan? Orang yang diam-diam mengambil foto, Black Rose tahu yang sebenarnya, dan pasti akan membunuh Ouyang Fei. Dengan kata lain, dia akan melakukan hal yang sama. Ini mungkin, tetapi gadis ini, Ouyang Fei, memiliki pikiran yang begitu besar dan akan dibunuh sesederhana itu. Karen Lee sedang memikirkan hal ini. Sejujurnya, dia merasa malu dengan perilaku Ouyang Fei. Jadi apa yang kamu maksud? Mata Betty Mei berkedip. Ouyang Fei ini memperhatikan dan menemukannya sebanyak mungkin. Jika Anda mati, Anda tidak dapat menemukan mayatnya. Maka Ouyang Fei ini pasti tidak mati. Indra keenam Karen Lee sangat kuat. Dia selalu merasa bahwa seseorang ada di suatu tempat. Mengejek, dan pria ini adalah Ouyang Fei yang bersembunyi di kegelapan. Ya, aku akan memeriksanya sekarang. Kata Betty. Karen Lee mengangguk, matanya melihat keluar, dan tempat itu tetap tidak bergerak. Bab 530. Ouyang Fei membuka matanya dari penghinaan dan dia menangis. Saya tidak utuh. Matanya yang indah telah ditempati oleh kejahatan sesat. Bos di belakang layar ini harus membalas dendam padanya. Untuk ia. Ouyang Fei mengenakan pakaiannya. Selama seluruh proses, bos sedang menonton sambil minum anggur merah, tanpa ekspresi di wajahnya. Kakak, saya ingin istirahat, saya sangat lelah. Ouyang Fei datang. Istirahat. Ya, kamu istirahat, tanya bos di belakang layar. Kalau begitu, jika mawar hitam datang, maka aku akan melindungimu. Ouyang Fei merasa lega. Seseorang masuk dan membawa Ouyang Fei keluar. Ouyang Fei keluar. Ketika dia berbalik, dia melihat bos di belakang layar menjawab panggilan telepon. Dia menatap bos di belakang layar dengan tidak tulus. Dia diantar oleh seorang pria ke tempat tersembunyi di mana seluruh bagian itu dimiliki oleh bos di belakang layar. Kamu tinggal di sini, kamu bisa menemukanku jika kamu membutuhkannya, kata pria yang mengemudi itu dengan dingin. Apakah kamu selalu mengikuti bos? Ouyang Fei menatapnya dengan lembut.
Ya, selalu ikuti dia. Pria itu berkata dengan acuh tak acuh. Saya juga akan mengikuti bos sepanjang waktu. Ouyang Fei datang. Ouyang Fei awalnya cantik, memiliki kecantikan seorang wanita Cina, dengan sosok tinggi dan mata lembut. Ini adalah wanita yang menawan. Pria itu menatapnya. Suruh aku masuk, apakah kamu bersedia? Ouyang Fei menggigit bibirnya. Ouyang Fei ingin membalas dendam pada bos di belakang layar, maka dia harus perlahan-lahan menghancurkan orang-orang di sekitarnya, satu persatu, untuk mengetahui kelemahan bos di belakang layar. Pria itu tidak berbicara. Sayangnya, saya baru saja tiba di Amerika Serikat sekarang dan saya sangat tidak nyaman. Bisakah Anda berbicara dengan saya? Maukah Anda mengirim saya masuk? Ouyang Fei berkata dengan lembut. Saya harus mengatakan, dia sangat menyedihkan bahkan seorang pria tidak tahan, karena Ouyang Fei memiliki sepasang mata berair besar yang dapat berbicara. Ouyang Fei meraih tangan pria itu. Oke. Kirim saja aku masuk. Mengirimmu. Ya, apakah aku cantik? Cantik? Aku ingin mencari ketergantungan, bisakah kamu membiarkanku mengandalkan? Tolong. Ouyang Fei menangis, pada saat ini, Ouyang Fei sangat menyedihkan. Pria itu melepaskan sabuk pengamannya dan turun dari mobil. Mata setan Ouyang Fei menatapnya. Dia tidak utuh, jadi dia memanfaatkan sepenuhnya keunggulan fisiknya untuk mendapatkan semua yang dia inginkan. Ouyang Fei dan pria itu masuk ke dalam, dan dia ingin membalas dendam. Apa yang kamu bicarakan? Bos di belakang layar mengerutkan kening, suaranya dingin. Saya mengikuti Black Rose dan melihat bahwa dia pergi ke salah satu rumah Karen Lee. Saya tidak berani terlalu dekat, tetapi saya mendengar dua tembakan di tengah jalan. Ada suara bergetar di dalam telepon. Tembakan itu. Apakah mawar hitamnya sudah keluar? Bos bertanya dengan acuh tak acuh di belakang layar. Apa Black Rose akan menemukan Karen Lee sekarang? Tidak. Aku membuatmu menatapnya. Bos di belakang layar kesal. Black Rose sama sekali bukan lawan Karen Lee, jadi dia masuk, dan ada dua tembakan, jadi Black Rose tidak bisa keluar. Itu pasti dibunuh oleh Karen Lee. Maaf bos, saya pria itu ketakutan. Teruslah menatapku, untuk melihat orang mati. Jika kamu tidak bisa melakukan ini, maka kamu bunuh diri sendiri. Bos di belakang layar acuh tak acuh. Ya. Telepon ditutup. Di belakang layar, bos selesai minum dan akan beristirahat, tetapi telepon berdering lagi, dan dia mengerutkan kening dan tampak sedikit tertarik. Itu kamu. Kata bos di belakang layar. Ya, ini aku. Saya di pintu bar Anda. Bisakah kamu masuk? Ini adalah suara seorang pria. Itu benar, ini Tuan Li. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku tidak ada hubungannya denganmu. Itu belum tentu demikian. Di balik layar, bos memikirkannya dan setuju. Segera, Tuan Li datang sendirian. Di balik layar, bos menuangkan segelas anggur dan minum sendiri. Ada apa? Ayo bicara. Lee Overlord dan bos di belakang layar dianggap sebagai hubungan kerjasama. Bagaimanapun, Lee Overlord diam-diam memberikan banyak uang kepada bos di belakang layar dan membiarkannya mengirim seorang pembunuh untuk membunuh orang. Setelah bertahun-tahun, setidaknya ada 30 pesanan. Oh, saya dengar bos Anda memiliki hubungan yang buruk dengan Karen Lee. Lee Overlord duduk sendiri. Kemudian, apa yang akan kamu katakan? Aku ingin mengatakan bahwa karena kamu memiliki konflik dengan Karen Lee, maka kamu pasti ingin dia mati. Itu sederhana. Saya membayar untuk itu. Anda menemukan seseorang untuk membunuhnya. Tentu saja, yang terbaik adalah membunuhnya jika Anda bisa membiarkannya memakan sebutir peluru. Saya akan memberi Anda tambahan 50 juta dolar AS. Jika dia dapat mematahkan tangan, saya akan memberi Anda 500 juta dolar AS. Mematahkan jari, saya juga akan memberi Anda 50 juta dolar AS. Seperti ini apakah bisnisnya bagus? Tuan Li tersenyum sedikit. Ya, tapi kamu membuat kesalahan. Bos di belakang layar tidak terkesan. Melakukan kesalahan. Apa? Senyum di wajah Tuan itu membeku. Saya sedang dalam konflik besar dengan Karen Lee, tapi, saya tidak pernah berpikir untuk membunuhnya, kata bos. Ah, itu tidak penting. Setiap orang memiliki harga. Anda bisa menawar, Tuan Li tersenyum lagi. Bukankah bos di belakang layar ini hanya untuk membayar dirinya sendiri? Tidak masalah, untuk membunuh Karen Lee, dia masih mampu membeli uang. Tidak mengerti apa yang saya katakan. Saya tidak akan membunuhnya, bos, bukankah Anda bertentangan dengan diri Anda sendiri? Tuan Li tersenyum sedikit. Kontradiksi. Di mana saya bertentangan? Seseorang telah membiarkan mawar hitam di organisasimu membunuh Karen Lee 2 kali, beranikah kamu mengatakan kamu tidak tahu tentang itu? Ada, kalau begitu kamu masih ingin membunuh, atau kamu tidak akan setuju, kamu salah lagi. Anda tahu kekuatan Karen Lee sama seperti saya. Mawar hitam tidak bisa membunuhnya. Lalu kenapa aku tidak setuju? Bos mengangkat bahu. Uang masih diperoleh, apa yang salah? Tuan Li tersenyum stagnan, apakah kamu benar-benar tidak mau? Miliaran atau puluhan miliar akan dilakukan. Anda bisa menyebutkannya dengan santai. Karen Lee memiliki lebih banyak uang daripada keluarga Lee Anda, saya membunuhnya, dan Anda memberi saya puluhan miliar.
Kemudian Anda mengambil alih segalanya untuknya, apakah Anda menjadi orang terkaya di dunia? Bos di belakang layar mengejek. Kalau begitu kamu bisa menghitungnya, jangan bilang, aku tidak tertarik membunuh Karen Lee. Saya tidak akan menerima banyak uang, Anda bisa pergi, perintah bos di belakang layar kepada para tamu. Lalu, bagaimana dengan putra Karen Lee? Anda membunuhnya untuk saya, apakah tidak apa-apa? Lee Overlord mengerutkan kening, kesal. Berpura-pura. Pria kecil ini, aku tahu mengapa kamu membunuh, atau apakah putramu dibunuh olehnya. Anakmu yang tidak menyerah pada kemampuannya sendiri, katanya. Bos di belakang layar lebih banyak tertawa. Anda, Tuan Lee marah. Aku tidak mengambil alih bisnis si kecil itu. Apakah kamu ingin sapi tua itu makan rumput yang lembut? Tuan Lee mencibir. Tentu saja dia tahu karakter apa yang ada di belakang bosnya. Kamu tidak bisa bicara omong kosong, bos menggelengkan kepalanya di belakang layar. Omong kosong. Apa menurutmu aku tidak tahu siapa dirimu? Saya bukan seorang veteran, apakah Anda pernah melihat saya seorang veteran muda? Bos di belakang layar kesal, apa ini? Tuan Lee tidak repot-repot mengatakan, oke, Anda dapat menghentikan bisnis Karen Lee dan putranya, tetapi Anda harus selalu menggunakan suara lain. Orang lain bisa mengambilnya, ayo bunuh siapa? Baik keluarga. Kata Tuan Lee. Baik keluarga. Astaga, Guru Lee, apa yang akan Anda lakukan sekarang? Keluarga Lee Anda mengusir Karen Lee dari keluarga Lee, sekarang Anda tahu itu salah. Karen Lee pergi, Anda keluarga Lee sebagai salah satu dari 4 keluarga besar di dunia, statusnya tiba-tiba tidak terbatas, dan sekarang Anda harus berurusan dengan 3 keluarga lainnya dengan terengah-engah. Ingin mencaplok mereka. Bos di belakang layar tentu tahu situasi 4 keluarga terbesar dunia. Kepergian Karen Lee membuat keluarga Lee seolah-olah sudah tidak punya hati. Tuan Lee menemukannya, dan keluarga Lee juga menemukannya. Ternyata Karen Lee awalnya tidak penting dalam keluarga Lee, tetapi setelah pergi, dia tahu betapa pentingnya Karen Lee, tetapi terlambat, Karen Lee telah ditendang keluar. Situasi yang sekarang dibuat adalah aneksasi cepat dari beberapa keluarga. Sekarang setelah kamu mengetahuinya, mengapa kamu mengatakannya? Lee Patriark menggelengkan kepalanya dan melanjutkan tanpa sepatah kata pun, bisnis ini tidak dapat dihubungkan. Uangnya masih sama, sebut saja jumlahnya. Bos di belakang layar sedang mempertimbangkan bahwa situasi 4 keluarga besar berbeda. Sebagai bos organisasi pembunuh, dia tidak takut pada keluarga manapun. Termasuk keluarga Lee.